Teka-teki terkait keretakan rumah tangga aktris cantik Roro Fitria akhirnya perlahan-lahan mulai terkuak. Ya, belum genap setahun menikah sejak dipersunting oleh sang suami Andre Irawan pada Desember 2021 lalu, muncul kabar gugatan cerai yang diajukan Roro. Lantas, bagaimana Andre menjawab kabar tersebut? Dan benarkah isu pengekangan aktivitas menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan Roro Fitria? Ya, isu keretakan rumah tangga yang dialami oleh Roro memang terkuak dengan beberapa isu yang beredar luas. Meski begitu, kabar terkait adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dianggap sebagai salah satu isu yang paling kentara di balik gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Roro. Lantas, bagaimana Andre Irawan menjawab kabar terkait hal ini? Dan benarkah pula ketidakterbukaan Andre yang membuat Roro pun menjadi geram dan memilih untuk mengakhiri biduk rumah tangganya? Di sisi lain, dalam gugatan yang diajukannya, Roro Fitria pun juga meminta kepada pihak pengadilan untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada dirinya. Hal ini pun rupanya mendapatkan pertentangan dari Andre yang mengaku belum sempat bertemu dengan anaknya pasca sang istri melahirkan. Lantas, benarkah ada niatan Andre untuk merebut hak asuh baby Sultan? Dan benarkah pula ada pernikahan settingan atau kawin kontrak mengingat usia pernikahan mereka yang masih sumur jagung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, teka-teki terkait keretakan rumah tangga aktris cantik Roro Fitria akhirnya perlahan-lahan mulai terkuak. Ya, resmi dipersunting oleh sang suami Andre Irawan melalui sebuah pesta mewah yang digelarnya pada Desember 2021 lalu. Secara mengejutkan, kabar keretakan rumah tangganya pun akhirnya dibenarkan oleh Taslima, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Roro mengajukan gugatan perceraiannya kepada sang suami melalui pengacaranya dan dilakukan secara daring atau e-court. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Roro Fitria dengan Andre? Dan bagaimana pula Andre menjawab kabar terkait gugatan perceraian yang diajukan wanita yang belum setahun dinikahinya tersebut? Untuk yang nama tersebut telah mendaftarkan perkaranya di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, baru saja terdaftarnya, sehingga karena baru saya terdaftarnya, sehingga baru ada nomor perkaranya, ya. Jadi sudah ada nomor perkaranya, sudah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court. Sudah ada nomor perkaranya, ada kuasa hukumnya yang mewakili. Untuk persidangan belum ditentukan sidangnya karena baru ditentukan penetapan majelis hakimnya. Enggak sih, kalau misalnya gesekan tuh kayak sama kakak adik tuh juga kan biasa ya. Kalau misalnya apalagi di rumah tangga itu juga kadang suka biasa, cuman karena mungkin agak ada perbedaan culture, perbedaan sikapnya kan nggak bisa kalau misalnya ada suara keras dikit gitu. Itu aja sih, cuman ya so far so good, nggak kenapa-kenapa. Masalah gugatan, terkait masalah gugatan saya sendiri juga nggak tahu ya kalau bakalan sampai sejauh ini, karena kan masalahnya juga saya udah hampir beberapa minggu dari semenjak lahiran tuh belum ketemu sama Nyai, jadi belum ada komunikasi
karena hampir semua akses WhatsApp semuanya udah diblok sama Nyai, dan saya udah berkali-kali untuk datang ke rumah, nyari ke apartemen, semuanya nggak ada. Kabar terkait rumah tangga Roro dengan Andre memang berhembus kencang dengan banyaknya isu yang beredar luas. Meski begitu, latar belakang dari Roro dan Andre yang terbilang sangat jauh, konon dianggap sebagai salah satu alasan dibalik gugatan perceraian yang diajukan Roro. Seperti diketahui, Andre merupakan pengusaha, sedangkan Roro Fitria sendiri dikenal sebagai seorang aktris yang multitalenta. Mulai dari kegiatannya sebagai seorang penari dan berbagai kegiatan lain yang dilakukannya di dunia keartisannya. Lantas, benarkah isu pengekangan aktivitas menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan Roro Fitria? Kalau ada dari pihak tim kreatif menanyakan schedule Nyai, terus Nyai bilang nggak bisa terus, kan nggak enak ya. Nah kebetulan ada dari beberapa program tim kreatifnya menanyakan apakah udah bisa untuk syuting. Ya kalau misalnya sepanjang Nyai bisa mengatur waktunya dengan baik, ya Nyai pergi gitu. Dapat izin juga dari Kang Mas Papa nggak sih? Iya. Jadi udah beberapa ya, udah ada beberapa program juga. Jadi alhamdulillah Baby Sultan juga ada yang jagain. Kalau saya sih kan lihat lah, kalau kehidupan saya kan emang ya bikers, main di motor kan, pasti butuh kebebasan ya. Kalau dibilang kekang ya bisa lihat lah dalam 1 tahun ini, hampir saya nggak pernah main motor kan, di atas motor. Ya, jadi yang nilai kalian sendiri dikekang atau enggak gitu. Tapi buat saya gini, dia udah istri saya ya udah. Tapi kan nggak mungkin juga saya pemimpin harus ngikutin. Terus sementara bisnis saya adalah harus di luar gitu. Dengan saya bisnis ini adalah berhubungan relasi apa bergaul. Abang diatur kehidupan oleh Nyai? Ya bisa nggak, saya sih nggak bisa tanya ke Nyai gimana. Kalau saya terlalu ngekang, Nyai pun istilahnya dalam hal ini syuting mana aja kan, bahkan video klip kan saya bantu kan, support kan. Isu keretakan Roro memang terkuak dengan beberapa isu yang beredar luas. Meski begitu, kabar terkait adanya kekerasan di dalam rumah tangganya atau KDRT dianggap sebagai salah satu isu yang paling kentara. Lantas bagaimana Andre Irawan menjawab kabar terkait hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Rumah tangga yang dijalani Roro Fitria bersama sang suami Andre Irawan memang mulai mendapatkan kabar miring di awal-awal pernikahannya. Ya, sempat dikabarkan pisah rumah, kabar kedekatannya dengan sang suami yang semakin merenggang, semakin berembus kencang saat Roro yang ditemui saat berbelanja kebutuhan untuk anaknya Baby Sultan terlihat tidak ditemani oleh pria yang dipanggilnya dengan sebutan Kang Mas Papa ini. Tidak hanya itu, kabar terkait adanya kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT juga dianggap sebagai salah satu isu yang paling kentara di balik gugatan perceraian yang dilayangkan Roro. Lantas, bagaimana Andre menjawab kabar tersebut? Dia sih karena ini ya, selama 9 bulan tuh kan dampinginnya terus. Sekarang udah Nyai udah nggak perlu keharusan dampingin Nyai, dalam arti ya kalau udah banyak banget kerjaan yang kemarin ke pending karena harus dampingin Nyai, ya sekarang dia udah langsung bener-bener kerja gitu, banyak kerjaan di luar, banyak meeting. Kalau pulang sih pulang ya, kalau misalnya waktunya kerja, kalau misalnya waktunya harus ngurusin Baby Sultan, ya ngurusin Baby
Dewi Sultan gitu. Masih tinggal bersama Nyai? Masih Nyai juga keras suaranya. Nyai juga keras aslinya, cuman keras sama keras pasti tidak akan bertemu ya. Jadi lebih baik Nyai mengalah, dan juga kalau misalnya Mas Papa udah cooling down ya baru bisa kita komunikasikan. Cuma kalau misalnya dua-duanya masih keras kan nggak ada win-win solution, nggak ada titik temu gitu. Baik, sabar, terus apa lagi ya? Kalau keras sih ya itu mungkin karena memang sifatnya ya. Kalau saya sih tegaskan ya, saya mau, ya maaf gitu, namanya saya kan duda dan pernah punya nikah dari zaman dulu sampai detik ini saya nggak pernah KDRT dengan perempuan. Jadi buat saya ya perempuan itu emang harus dimuliakan sama seperti ibu saya gitu. Jadi prinsipnya seperti itu aja laki-laki gitu. Makanya saya sama anak perempuan saya pun deket gitu. Ya itu terserah lah di luar bilang apa, saya maksudnya yang penting yang saya lakukan Allah lihat kok. Kalau bicara keras sebenarnya buat saya gini, dalam sisi apa gitu. Kalau laki-laki kan pemimpin dalam rumah tangga, nggak ada istri yang jadi pemimpin, bener nggak? Nah jadi buat saya ketegasan saya dalam rumah tangga adalah yang berhubungan dengan akidah, dengan syariat ya harus benar-benar tegas gitu, nggak bisa pelintir-pelintir gitu, ya hitam, putih ya putih, nggak bisa abu-abu gitu dalam Islam kan. Kalau dari Nyai sih sebenarnya ya pernah namanya perempuan kadang-kadang kalau emosi kan, cuma saya bilang ya udah, saya bilang kalau kayak gitu terus kan, saya bilang aras tuh nggak kebuka rezeki kalau kamu sering ngomong, dan ya kalau saya terserah kamu gitu kan. Intinya sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga saya sebenarnya yaitu yang tadi dibilang kan, kalau saya ngerasa terkekang ya karena istri, ya udah mungkin nggak mau saya seperti itu. Tapi kan saya bilang beda ini nih kerjaan gitu. Di sisi lain, rumah tangga yang dibina Roro bersama Andre Irawan memang terbilang berbeda dari pasangan pada umumnya. Ya, Roro mengenal suaminya tersebut atas jasa dari guru spiritual bersama Ustadz Muhai Atali. Tidak hanya itu saja, perbedaan status pun juga terlihat cukup mencolok, yakni perbedaan usia 10 tahun dan status Andre yang seorang duda dengan 6 orang anak. Lantas benarkah ketidakterbukaan Andre yang membuat Roro menjadi geram serta memilih untuk mengakhiri biduk rumah tangganya? Kalau udah sampai ada pertanyaan gini berarti kan udah kelihatan. Sebenarnya dalam hal ini kan yang saya bilang tadi, rumah tangga, orang tua aja nggak bisa ikut campur kalau bicara udah nikah, udah nggak? Ini kalau sampai tetangga ikut campur itu udah sedikit aneh gitu. Jadi lebih banyak kelihatan mudorot gitu. Harusnya hal begini kan Nyai juga nggak perlu menjauhi guru, malah guru yang dijauhin dia tiba-tiba kayak kan udah orang yang nggak ngerti istilah guru aja kadang-kadang nggak mau berkomentar tentang rumah tangga nih, karena rumah tangga kan yang jalin saya berdua sama Nyai, nggak? Jadi saat saya istilahnya jadi pilotnya ya saya bawa ini gimana rumah tangganya supaya jadi nih, karena ya kadang-kadang Nyai emang kepercayaan sih sebenarnya yang saya bilang kurang terhadap saya juga. Sebenarnya saya sih banyak yang belum saya bongkar sih sebenarnya. Kayak kelahiran pun sebenarnya juga karena ya itu saya nggak tahan dalam hal ini adalah karena ya mungkin dunianya selebriti seperti ini kali kan. Cuma kan saya gini, niat lu ketemu gua adalah untuk ibadah. Jadi buat apa sih bual-bual di media seperti itu gitu kan. Kejujuran semuanya Roro tahu kok tentang masalah saya, dan Roro pun tahu semua anak saya. Anak saya 4 kok di Jakarta. Oh 4, berarti bukan 6 ya? Bukan. Oke. Lalu berarti yang di Jakarta 4. Yang Jakarta enggak, totalnya berapa Bang? 6, betul 6 berarti ya? Setiap keluarga pasti mempunyai ceritanya masing-masing, karena masing-masing pun mempunyai background yang berbeda-beda. Nah dari Nyai sendiri sama Mas Papa kan memang dipertemukannya melalui ta'aruf ya, jadi tidak dalam jangka waktu lama saling mengenal, jadi pasti ada sedikit gesekan tuh lumrah ya. Nyai berdoa semoga Allah memberikan jodoh benar-benar sampai akhir hayat nanti adalah Mas Papa, amin. Semoga bisa berjalan dengan langgeng. Untuk alasan saya tidak dapat memberikan informasi karena ini masih baru saja didaftarkan ya, dalam proses gitu.
Yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat dan berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Di sisi lain, dalam gugatan yang diajukannya, Roro Fitria pun juga meminta agar pihak pengadilan menjatuhkan hak asuh anak kepada dirinya. Lantas, benarkah ada niatan Andre untuk merebut hak asuh baby Sultan? Dan benarkah pula ada kesan pernikahan settingan atau kawin kontrak mengingat usia pernikahan mereka yang masih sumur jagung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Keretakan rumah tangga Roro Fitria dengan sang suami Andre Irawan memang cukup disayangkan. Selain mengingat usia pernikahannya yang terbilang cukup singkat, Roro sendiri sedang dalam tahap sangat menyayangi putra kecilnya tersebut. Sehingga tidak ayal memasukkan hak asuh dan juga hak nafkah anak di dalam gugatannya. Lantas bagaimana Andre menilai hal tersebut? Dan benarkah lantaran tidak pernah bertemu baby Sultan sejak lahir, ada niatan Andre untuk merebut hak asuh anaknya? Gugatannya itu ada alasan yang ada beberapa item dimasukkan dalam gugatan tersebut. Seperti biasa ada hubungan pertalian hukum, hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, di mana penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai anak, dan juga ada alasan lain yang juga disampaikan atau diajukan dalam gugatan tersebut. Untuk tuntutannya antara lain yaitu tadi permintaan agar dikabulkan gugatannya bercerai dengan tergugat, terus permintaan akibat dari perceraian tersebut seperti ada akibat-akibat hukumnya lah, dan juga mohon untuk ditetapkan anak itu berada dalam asuhan penggugat serta biaya hidupnya. Nyai berjanji sering ngomong sama sultannya. Walaupun dia belum bisa berkata ya. Nyai pel sultan, Nyai bilang sama sultan, Mama Nyai janji, Mama akan jagain kamu sekuat tenaga sama dengan Mama almarhum jagainnya. Begitu berarti yang Sultan buat apapun Sultan tidak boleh sedikit pun sedih. Enggak boleh. Hanya Nyai yang boleh sedih. Saya sih pengen banget ya, karena lihat dari pertama lahir ya istilahnya banyak yang makanya, saya nggak, karena kan saya bilang kalau dibilang tadi anak saya banyak, lihat ya anak saya. Ya makanya tampil biar anak saya semuanya ada rasa dendam sama saya, nggak ada satupun. Terkait masalah anak itu kan nanti semua itu kan berdasarkan nanti ada dari putusan pengadilan ya. Masalah nanti anak ikut sama Nyai, ya oke, kita hargai putusan majelis, tapi itu dengan catatan, dengan kita mengajukan syarat bahwa tolong jangan halangi klien kami untuk bertemu dengan anaknya, sekedar untuk mencurahkan kasih sayangnya, karena itu kan sangat penting buat tumbuh kembang anak, kan sangat penting gitu loh. Makanya kalau memang nanti Nyai tetap menghalang-halangi klien kami untuk bertemu dengan anaknya, kami akan melakukan upaya hukum. Kalau untuk masalah ingin mempertahankan atau tidak, memang kan artinya dari pihak Nyai sudah mengajukan gugatan. Semua itu memang nantinya akan adanya di putusan majelis ya. Akan ada putusan majelis yang jelas, kita akan tetap berusaha. Artinya di sini berusaha ini adalah sebetulnya klien saya ini ingin tetap berjuang untuk anak sebetulnya. Dalam hal ini untuk anak, semuanya itu buat anak gitu. Dan siapa sih yang rumah tangga yang pengen pecah atau retak gitu, apalagi ini udah ada anak yang dimana anak itu baru lahir. Sama seperti tadi bilang saya, namanya udah ada anak ya. Apapun kita sebagai laki-laki, kalau bisa kita pertahankan, kita pertahankan. Ya, karena rumah tangga itu kan ya hal yang dibenci Allah sebenarnya pisah gitu. Yes. Tetapi
dengan upaya kita sebagai manusia udah melakukan hal yang baik, ya kan, yaitu dengan mediasi. Kalau misalnya bicaranya ternyata nggak ketemu, ya berarti udah takdirnya Allah, jodohnya sampai situ. Meski banyak hal yang disayangkan terkait rumah tangga Roro Fitria dan Andre Irawan, keputusan Roro untuk mengakhiri biduk rumah tangganya di usia yang cukup singkat ini mulai diwarnai kabar jika keduanya melakukan pernikahan settingan atau kawin kontrak. Lantas bagaimana Roro menanggapi kabar tersebut? Semua itu kan memang harus dilalui ya. Ada fase-fasenya, nggak semua juga kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan rumah tangga berjalan mulus. Dari yang dulunya juga punya fase yang harus melalui hal yang berat gitu kan di pesantren, ditinggal mama, terus sekarang udah bisa mempunyai keluarga dan mungkin ada sedikit kecil ya nggak apa-apa, yang harus dilalui setiap makhluk. Perpisahan itu kan dibenci sama Allah tapi diperbolehkan. Kalau misalnya kita bisa menghindari sesuatu yang dibenci Allah, ya kenapa harus dilakukan gitu. Jadi ya Nyai maunya baik-baik. Nyai sih pengen selalu happy ending ya. Udah gitu kan sekarang udah punya Bibi Sultan, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mengungkapkan segala kebahagiaan maupun kesedihan maupun apapun unek-unek melalui doa-doa kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.